Silakan saudara jelaskan ke saya latar belakang ahli kitab mau menyalib Yesus itu apa latar belakangnya, silakan. Baik. Kenapa orang-orang Farisi ingin menyalibkan Yesus? Yang pertama, karena Yesus membawa berita yang bertentangan dengan apa yang mereka imani selama ini, yaitu di dalam kitab Taurat. Di mana itu? Di mana itu tertulis? Sudah jelaskan dalam Injil. Ya, di mana Tuhan disampaikan? Di mana ada ajaran yang Salah satunya akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Nah, itu saja itu sudah sangat bertentangan dengan ajaran kitab Taurat. Iya. Oke. Berarti mereka tidak menerima kalau Yesus itu adalah jalan menuju kepada Elohim. Betul. Itu alasannya sampai mereka ingin membunuh Yesus. Ya. Karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu bertentangan dengan apa yang ahli-ahli Farisi imani dan yang mereka pelajari selama ini. Oke. Ada nggak kemudian ahli Taurat ini ingin membunuh Yesus karena dosa waris? Dosa waris apa dulu, Pak? Ingin menebus Yesus, menebus dosa. Ya, menebus dosa. Ada nggak itu? Coba ulang pertanyaannya, Bang. Ada nggak alasan karena ingin tebus dosa sampai mereka berkongkol membunuh Yesus? Sebenarnya untuk penebusan ini, karena kita harus paham dulu konteksnya kenapa Tuhan sampai datang ke bumi, Bang. Enggak, saya tidak tanya itu. Ya, kita harus paham itu. Saya tidak tanya doktrin gereja. Saya tanya orang Yahudi. Saya tidak tanya doktrin gereja. Kalau doktrin gereja, iya, oke lah. Tapi jadi, di sini finalnya bukan gini, saatnya pembodohan. Sekarang yang saya tanya, aku juga harus meluruskan. Aku juga harus meluruskan apa yang apakah orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin dosa mereka ditebus? Silakan. Buka mic-nya. Sebenarnya ini konteksnya karena tadi abang tanya apa yang melatar belakangi orang-orang Farisi ingin menyalib Yesus, karena ajaran yang Tuhan Yesus bawa itu bertentangan dengan apa yang mereka pelajari selama ini, itu dari hukum Taurat atau kitab Taurat. Nah, itu alasannya. Karena apa yang Tuhan Yesus ajar itu bertentangan dengan apa yang mereka pelajari selama ini. Nah, tetapi kalau abang bilang orang Farisi ini atau orang Yahudi ini menyalibkan Yesus karena untuk menebus dosa mereka, saya bilang tidak. Tidak, oke. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu bahwa Yesus mati untuk nebus dosa? Ada, aku cukup jawab dengan satu ayat saja, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Pasti abang udah tahu. Apakah itu berkaitan dengan dosa? Sangat. Di mana dalilnya? Coba. Dari mana? Aku tidak perlu buka Alkitab, aku hafal Alkitabnya yang di dalam sini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Sekarang ada nggak kemudian data itu berkaitan dengan penyaliban? Jelas. Di mana? Menurut abang, aku tanya abang sekarang, ada nggak manusia yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus? Oh, jelas ada dong. Nggak lari ke situ. Karena ini yang kami imani, Bang. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menunggerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya?
Maksudnya bang, abang ambil dari mana dulu ini pertanyaan? Katanya hafal tadi, katanya hafal. Lah, gimana? Tadi katanya Makanya, hafal. justru karena ini asing, karena ini Teman-teman di bawah katanya tadi parah. hafal ya, teman-teman ya. Ya. Karena ini Hafal satu agak data saja udah sombong dia, bahaya. teman-teman. Karena abangnya ngelenyap ke hal yang tidak pernah saya dengar, makanya saya bertanya, abangnya ambil dari mana pertanyaannya? Kan di situ begitu besar kasih karunia sehingga barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka tidak binasa. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ambilnya ayatnya dari mana? Biar aku baca langsung. Biar orang-orangnya yang ada di sini tahu. Katanya tadi Ya. hafal. Biar abang ambil pertanyaannya dari mana dulu? Dari Katanya Alkitab tadi mana dulu? hafal. Nggak Ada bisa. ini. Hafal atau tidak? Gini bang. Enggak, pertanyaan dulu, hafal atau tidak? Kalau abang Hafal mau atau bertanya, biar semua orang yang nonton 10.000 ini paham. Abang Makanya jangan ngomongnya cuma omong di kosong hadapan doang Bang ini. Suma jangan sombong kalau Enggak Bible. sombong bang, aku jelas bang. Anda hafal enggak Bible? Bang, mau Bible apa dulu bang? Itu Bible apa tuh? Sekarang Jangan. abang ambil pertanyaannya dari mana? Jangan asal bunyi doang. Tadi Anda mencoba menipu orang dengan mengatakan Bagaimana saya barang bisa siapa- menipu? Saya kasih ayat firman Tuhan ya bang. Yohanes 3 ayat 16. Saya hafal Saya kalau tidak- itu. Saya sudah tahu Ya. kalau itu. Sekarang di situ untuk memperoleh hidup yang kekal percaya kepada siapa? Tuhan Yesus dong, jelas. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya Matius, kepada sabar, domba. sabar, pelan-pelan. Oh, masih buka Google tadi kupikir. Oh wajib. Tadi katanya apa? biar semua orang lihat. Matius berapa bang? 15:24. Tadi kupikir Matius. hafal. Enggak bang. Biar Oh, semua enggak. orang tahu. Iya, iya. 15 ayat 24. Oke. Aku jawab baca ya. Matius 15 ayat 4. Kita lihat konteksnya perempuan Kanaan yang percaya. Oke. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya itu? Oh jelas. Anda domba dari Israel. Abang paham domba enggak? Domba itu Bani Israel. Abang paham domba enggak? Domba itu anak Yakub, keturunan Yakub. Oke, berarti Anda Tuhan Yesus adalah gembala. Gembala yang baik selalu menyelamatkan apa yang dia gembala. Anda keturunan Yakub? Oh jelas. Dari Jelas. mana? Dari mana anak yang? Anda. Kami mempercayai iman Kristen dari Enggak, saya enggak tanya itu. Allah. Saya enggak percaya. Saya tidak tanya kepercayaanmu. Yang saya tanya, apakah Anda keturunan Yakub? lalu Bang, gini Bang. Keselamatan ini bukan katanya- hanya untuk bukan hanya untuk orang Israel saja, Bang. Berarti Karena Anda tidak percaya Yesus. aku percaya Yesus, Bang. Nah, tadi dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ayo. Sabar. Nehi merica ketumber jahe. Ayo. Muka Anda itu bukan muka Israel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته